Sebuah tuduhan besar, tajam, dan penuh kontroversi kini diarahkan ke Indonesia. Mossad, badan intelijen Israel yang dikenal kejam, licik, dan beroperasi dalam bayang-bayang rahasia, menuding Indonesia, Indonesia, negeri dengan populasi Muslim terbesar di dunia, negeri yang selama ini berdiri lantang membela Palestina di forum internasional. Buying power and the Palestinian, the occupied, who are continuously being oppressed. Occupation is the core issue. The international community owes the Palestinian people a long overdue independent state of Palestine, living side by side in equal footing with all. Kini negeri ini dituduh menjadi tempat persembunyian petolan Hamas, tokoh-tokoh yang disebut paling diburu Israel, yang lolos dari cengkraman perang di Gaza. Pertanyaannya, apakah ini hanya permainan politik kotor, atau benar ada jejak yang nyata yang menuntun Mossad menuding langsung ke tanah air kita? Media internasional memberitakan, beberapa pentolan Hamas berhasil keluar dari Gaza lewat jalur Mesir, lalu bergerak secara diam-diam. Mereka disebut mencari perlindungan di luar Timur Tengah, dan Asia Tenggara muncul sebagai lokasi misterius. Di antara negara-negara yang dicurigai, nama Indonesia mendadak mencuat. Bagi Israel, tuduhan ini bukan sekadar spekulasi. Mossad mengklaim memiliki jejak digital dan sinyal intelijen yang mengarah ke kawasan Nusantara. Laporan ini langsung menggemparkan dunia. Bagaimana mungkin Indonesia, negara yang jauh dari Gaza, kini terseret dalam pusaran isu keamanan paling sensitif di Timur Tengah? Kita tahu, Mossad bukanlah badan intelijen biasa. Mereka terkenal dengan operasi-operasi hitam, penculikan, bahkan pembunuhan target di luar negeri. Kini, nama Indonesia disebut. Mossad menuding ada perlindungan diam-diam, sebuah persembunyian rahasia, bahkan kemungkinan dukungan simpatisan terhadap tokoh Hamas di dalam negeri. Apakah tuduhan itu nyata? Atau justru ini adalah manuver Mossad untuk melumpuhkan citra Indonesia di mata dunia? Indonesia bukan negara asing dalam konflik Palestina. Sejak dulu, suara Indonesia tegas mendukung kemerdekaan Palestina, menolak pendudukan Israel. Di forum PBB, di konferensi internasional, bahkan di jalanan dengan demonstrasi rakyat, Indonesia selalu berdiri di barisan yang sama, bersama Palestina. Dan kini, posisi itu bisa jadi sedang dibalikkan menjadi senjata. Tuduhan bahwa Indonesia menyembunyikan petolan Hamas bisa menjadi alat politik untuk mendiskreditkan Indonesia, untuk melemahkan suara Indonesia, untuk membungkam sikap keras kita terhadap Israel. Pemerintah Indonesia belum memberikan tanggapan resmi. Namun di balik layar, isu ini jelas menimbulkan kegelisahan. Jika dibiarkan, tuduhan Mossad ini bisa membakar opini internasional. Jika dijawab dengan salah, Indonesia bisa terpojok, seolah benar-benar terlibat dalam melindungi tokoh Hamas. Bayangkan, sebuah negara besar dengan 280 juta jiwa, dengan suara lantang di dunia Islam, tiba-tiba dijadikan tersangka dalam permainan intelijen global. Dunia kini menatap ke arah Jakarta. Mossad telah melontarkan tuduhannya. Israel menyalakan sorot lampu ke Indonesia, menunggu reaksi, menunggu langkah kita. Apakah Indonesia benar-benar menjadi tempat persembunyian tokoh Hamas? Atau semua ini hanyalah bagian dari strategi licik untuk menjatuhkan reputasi bangsa kita di panggung internasional? Yang jelas, ini bukan sekadar berita biasa. Ini adalah peperangan citra. Ini adalah pertarungan diplomasi. Dan di balik tuduhan Mossad, ada permainan besar yang sedang berlangsung, sebuah permainan yang bisa mengubah wajah diplomasi Indonesia selamanya. Dunia sedang menatap ke Jakarta. Mossad, intelijen yang ditakuti karena berani menembus batas negara, melontarkan tuduhan.
Indonesia disebut-sebut sebagai tempat persembunyian tokoh-tokoh Hamas. Sebuah tuduhan yang berat yang langsung mengguncang opini global. Apakah ini kebenaran yang pahit? Ataukah ini hanya strategi untuk membungkam suara Indonesia yang selama ini lantang membela Palestina? Apapun jawabannya, yang jelas, ini bukan sekadar berita politik. Ini adalah getaran nubuat. Sebab setiap kali Israel disebut, sesungguhnya tangan Tuhan sedang bergerak di balik layar. Kitab Amos 9 ayat 15 berkata, "Aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka." Tapi inilah fondasi yang tak terbantahkan. Israel sudah ditanam di tanahnya. Tidak ada bangsa, tidak ada organisasi, tidak ada ideologi yang bisa mencabut mereka lagi. Hamas boleh menyerang, Iran boleh mengancam, dan bahkan bangsa-bangsa jauh di Asia bisa ikut bersuara. Tetapi Israel tetap berdiri karena ditanam oleh Tuhan sendiri. Itulah sebabnya setiap bangsa yang mencoba melawan Israel, sadar atau tidak, sedang melawan rancangan Allah. Yesaya menambahkan sebuah nubuat yang tajam. Sesungguhnya, semua orang yang sakit hati terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang berbantah dengan engkau akan lenyap dan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang bertengkar dengan engkau, tetapi tidak akan menemukannya lagi. Inilah janji Tuhan kepada Israel. Musuh-musuhnya bisa banyak. Tuduhan bisa dilontarkan, fitnah bisa bergema ke segala arah, tetapi pada akhirnya mereka yang melawan Israel akan hilang seperti bayangan yang ditelan malam. Sekarang kita melihat nama Indonesia mulai dilibatkan dalam drama ini. Apakah benar ada perlindungan bagi tokoh Hamas di negeri ini? Jika benar, betapa berbahayanya. Sebab firman Tuhan di Yehezkiel 35 ayat 5 dan 6 menyingkapkan sesuatu. Oleh karena engkau menaruh dendam yang tidak berkesudahan dan menyerahkan orang Israel kepada pedang pada waktu mereka mengalami bencana, pada waktu kesalahannya sampai pada puncaknya, maka aku, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan menyerahkan engkau kepada darah, dan darah akan mengejar engkau. Ayat ini berbicara tentang Edom, bangsa yang diam-diam bersukacita ketika Israel ditimpa bencana. Edom tidak hanya bersukacita, tetapi bahkan ikut menumpahkan darah. Tuhan berkata, darah akan mengejar engkau. Bayangkan jika sebuah bangsa hari ini mengambil posisi serupa, berdiri di pihak yang sama dengan Hamas, yang menumpahkan darah orang Israel. Bukankah peringatan ini berlaku juga? Bangsa-bangsa boleh membuat rencana, mengatur strategi, memainkan propaganda, tetapi Ayub 5 ayat 12 menegaskan, ia menggagalkan rancangan orang cerdik sehingga usaha tangan mereka tidak berhasil. Apapun strategi intelijen, apapun propaganda yang dirancang melawan Israel, Alkitab berkata jelas, Tuhan sendiri yang akan menggagalkan semuanya. Inilah yang membuat Yeremia 51 ayat 20 terasa begitu profetik hari ini. Engkaulah gadaku, alat perangku, dengan engkau aku menghancurkan bangsa-bangsa, dengan engkau aku membinasakan kerajaan-kerajaan. Israel adalah gada di tangan Tuhan. Lewat bangsa kecil ini, Tuhan sedang menyingkapkan siapa musuh-musuhnya. Dan lewat bangsa ini pula ia akan mengguncang bangsa-bangsa besar. Karena itu, ketika Mossad menuding Indonesia, jangan lihat semata-mata pada permainan politik. Lihatlah lebih dalam. Tuhan sedang menimbang hati bangsa-bangsa. Apakah mereka berdiri melawan Israel, atau mereka berani merendahkan diri di hadapan Allah Israel? Mikha 7 ayat 16 dan 17 memberi gambaran yang luar biasa. Bangsa-bangsa akan melihatnya dan menjadi malu. Meskipun mereka berkuasa, mereka akan menutup mulutnya dengan tangan dan telinganya akan menjadi tuli. Mereka akan menjilat debu seperti ular. Akan datang waktunya
Bangsa-bangsa yang menyombongkan diri melawan Israel akan menutup mulut mereka, tidak mampu berkata apa-apa lagi. Suara mereka akan dibungkam oleh kuasa Allah sendiri. Saudara, inilah inti renungan ini. Israel bukan sekadar bangsa kecil di Timur Tengah. Israel adalah jam nubuat Tuhan. Dan setiap bangsa yang ikut melawan Israel, cepat atau lambat, akan mendapati dirinya berhadapan dengan tangan Tuhan yang hidup. Hari ini nama Indonesia ikut terseret. Dunia menatap ke Jakarta. Tapi sesungguhnya yang sedang terjadi adalah panggilan Allah bagi bangsa kita. Apakah kita akan berdiri di pihak dunia yang terus-menerus melawan Israel? Ataukah kita berani mengambil posisi yang berbeda meski tidak populer? Berpihak kepada Allah Israel. Firman Tuhan sudah jelas. Israel ditanam untuk selamanya. Musuh-musuhnya akan hilang, dan bangsa yang ikut menumpahkan darah Israel akan dikejar oleh darah itu sendiri. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang kami dengar pagi ini. Firman yang menghidupkan, menguatkan, dan menuntun langkah kami dalam menghadapi hari yang baru. Kami bersyukur karena Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan tanpa arah. Engkau berbicara, Engkau menegur dengan kasih, dan Engkau meneguhkan kami lewat setiap ayat yang telah Engkau bukakan pagi ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang begitu nyata. Bahkan dalam kesunyian pagi, kami merasakan bahwa Engkau dekat. Engkau menyentuh hati kami yang mungkin sedang letih, kecewa, atau kehilangan semangat. Engkau mengangkat wajah kami yang tertunduk dan memberi harapan bahwa kami tidak sendiri. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa hari ini bukan sekadar rutinitas biasa. Hari ini adalah kesempatan baru, lembaran baru, dan anugerah yang Engkau percayakan kepada kami. Itulah sebabnya kami ingin memulai hari ini dengan berserah sepenuhnya kepadamu. Bukan hanya langkah kami, tetapi juga hati kami, pikiran kami, rencana kami, dan seluruh hidup kami. Ajari kami untuk tidak hanya mendengar firman-Mu lalu melupakannya, tapi tolong kami untuk menghidupi setiap kebenaran yang telah kami dengar. Berikan keberanian untuk taat, hati yang lembut untuk menerima teguran, dan kerinduan untuk makin dekat kepadamu hari demi hari. Jika hari ini kami harus menghadapi tekanan, berikan kami kekuatan untuk tetap berdiri teguh. Jika hari ini ada keputusan besar yang harus diambil, berikan kami hikmat dan kepekaan untuk mendengar suara-Mu. Dan jika hari ini kami harus menghadapi orang-orang yang sulit, ajari kami untuk tetap mengasihi dengan kasih Kristus yang lembut dan sabar. Kami juga berdoa Tuhan, untuk setiap pribadi yang pagi ini mungkin berdoa dalam diam sambil menangis, yang memikul beban berat, yang sedang merasa tak sanggup melanjutkan. Tuhan jamahlah mereka, berikan pelukan kasih-Mu yang memulihkan, berikan penghiburan dari Roh Kudus yang menenangkan, bangkitkan kembali semangat hidup mereka, dan nyalakan kembali api iman yang mungkin mulai padam. Bagi yang sedang sakit, kami minta kesembuhan-Mu. Bagi yang sedang berduka, berikan kekuatan surgawi. Bagi yang sedang menantikan jawaban doa, Tuhan tolong bukakan jalan. Engkau tahu isi hati setiap anak-Mu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Dan kami percaya, Engkau tidak akan mengecewakan orang-orang yang berharap kepadamu. Tuhan Yesus, jagalah mulut kami agar tidak menyakiti. Jagalah pikiran kami agar tidak menyimpang. Jagalah hati kami agar tetap bersih di hadapan-Mu. Biarlah setiap langkah kami hari ini dipenuhi kasih dan kebenaran. Dan apapun yang kami kerjakan, biarlah semua itu mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga menyerahkan orang-orang yang kami kasihi ke dalam tangan-Mu. Lindungi keluarga kami, berkati pekerjaan mereka, kuatkan iman mereka, dan jadikan mereka saksi-Mu di tengah dunia ini. Teguhkan kami sebagai satu rumah tangga yang dibangun di atas dasar firman Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja-Mu,
para pemimpin rohani, dan semua hamba-hamba Tuhan yang Kau panggil melayani. Berikan kekuatan baru bagi mereka, hikmat yang segar, dan hati yang terus melekat kepadamu. Bangkitkan gereja-Mu Tuhan, agar menjadi terang yang bersinar di tengah kegelapan zaman. Akhirnya Tuhan, kami ingin berjalan hari ini dengan langkah yang ringan. Bukan karena hari ini akan mudah, tapi karena kami tahu Engkau berjalan di depan kami. Engkau menyertai kami dengan kuasa-Mu. Engkau meneguhkan kami dengan kasih-Mu. Dan Engkau memberi damai yang melampaui segala akal. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang menguatkan pagi ini. Kami akan melangkah dengan penuh harapan dan sukacita, karena kami tahu Tuhan yang kami sembah adalah setia, penuh kasih, dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami serahkan seluruh hari ini ke dalam tangan-Mu yang perkasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan renungan pagi ini. Di tengah hiruk pikuk dunia yang semakin bising, di tengah kecemasan yang tak henti menggedor pintu hati kita telah memilih untuk diam sejenak, untuk merenung, untuk mendengar suara Tuhan yang lembut, yang berbicara tidak lewat badai, tetapi lewat bisikan kasih yang menyejukkan jiwa. Biarlah setiap firman yang telah kita dengar hari ini menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Jangan hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi jadilah pelaku firman, sebab hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa yang akan bertahan ketika dunia digoncang. Hari ini mungkin kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi. Mungkin ada tantangan, mungkin ada air mata. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah berubah. Kasih-Nya tetap sama, kuasa-Nya tidak berkurang, dan rencananya atas hidupmu tidak pernah gagal. Maka melangkahlah dengan iman, bukan dengan rasa takut. Tinggikan Yesus di setiap keputusanmu, dan ingatlah bahwa kamu bukan sendiri. Surga memperhatikanmu, malaikat berjalan di sekelilingmu, dan Roh Kudus diam di dalam hatimu, memberi penghiburan, penguatan, dan arahan setiap waktu. Sampai kita bertemu kembali dalam renungan yang akan datang, tetaplah haus akan kebenaran, tetaplah rendah hati di hadapan Tuhan, dan tetaplah menjadi terang di tengah dunia yang gelap. Selamat pagi. Selamat menjalani hari bersama Yesus. Tuhan Yesus memberkati.